يا معشر المسلمين وصل رسول الله. Tahun ke-13 kenabian menjadi tahun kegembiraan bagi masyarakat Madinah. Mereka bersuka cita menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menetap dan membawa kedamaian bagi kota mereka. Namun kegembiraan itu tidak dirasakan oleh salah seorang penduduknya. Ia justru merasa tersingkir akibat simpati masyarakat Madinah yang beralih ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kemunafikan. سأؤمن به ظاهرا خشية فرقة أهلي إلى أن تهدأ النفوس يا عامر فأشدد أمري وأتوج ملكا ثم أطرده من يثرب. Dialah Abdullah bin Ubay. Nama aslinya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia merupakan tokoh terkemuka dari suku Khazraj, Madinah. Oleh masyarakatnya, Abdullah bin Ubay telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ia dipercaya mampu menghapus pertikaian yang sudah lama terjadi antara dua suku besar Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj. Namun belum sempat mahkota kepemimpinan disematkan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Madinah. Dan seketika itu pula perdamaian di Madinah tercipta. Hal ini membuatnya gusar. Ia pun menyimpan dendam pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berpura-pura memeluk Islam agar dapat menghancurkan kekuatan muslimin dari dalam. يا محمد لقد صرت سيد يثرب بمن فيها ووضعت لذلك شريعة مكتوبة من خرج عليها عوقب أشد العقاب. ماذا تفعل يا ابن أبي؟ ماذا تفعل يا ابن أبي؟ تتنازل عن تاجك يا محمد؟ أتستسلم؟ أن تذهب إليه وتقول له يا محمد لقد أخذت مني تاجي وسلطاني فردها علي. هل يؤخذ الملك إلا بإحدى خلتين؟ بالسيف أو بمشيئة الناس؟ ما أشقاني من ملك لم يتوج ولا يسمعه قومه، بل هم مصغون بكل جوارحهم إلى محمد، إلى محمد. ماذا تفعل يا ابن أبي؟ ماذا تفعل؟ Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah itu didengar sampai ke kota Madinah, dan sesungguhnya ketika secara rahasia masyarakat Madinah telah masuk Islam, itu belum menggoyahkan hati seorang Abdullah bin Ubay, karena menurut mereka bahwa pertama yang masuk Islam, kalaupun itu masuk Islam bukanlah tokoh-tokoh besar, tetapi kemudian ketika masyarakat mulai senang dengan Islam, sampai tokoh Madinah, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka sudah tertarik Islam, nah Abdullah bin Ubay mulai merasa bahwa dia mulai punya saingan. Bahkan disebutkan Abdullah bin Ubay itu sudah dibuatkan mahkota untuk dia letakkan di atas kepalanya itu saat nanti dia diangkat menjadi raja di kota Madinah. Nah, disinilah kemudian dia sangat kecewa karena masyarakat Madinah yang telah siap mengangkat dia menjadi pemimpin, ternyata mereka beralih mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin mereka saat Nabi hijrah ke kota Madinah.
Kebenciannya pada Nabi Muhammad SAW kian bertambah. Terlebih setelah masyarakat Madinah semakin melupakannya. لك السلام يا ابن عبادة. ما لك يا ابن أبي؟ هكذا تحدثني ونحن أمام الباب؟ ألا تدعوني للدخول؟ شكرا لحسن ضيافتك يا سعد. أما كنتم تهيئون لي التاج وتنظمون خرزه كي تتوجوني ملكا عليكم؟ قد كان ذلك. فإذا ما لكم تولون وجوهكم عني؟ لا نفعل، ولكننا شغلنا بإسلامنا وبقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدوم إخوتنا المهاجرين وتدبير أمرهم ومعاشهم وأمر نسائهم وأبنائهم، وإنا والله لفي شغلنا غير ذلك. Hatinya semakin panas saat mengetahui muslimin memenangkan pertempuran Badar. انتصر محمد يا كعب، انتصر محمد، لقد امتنع واعتز، ولا يعدل به الأوس والخزرج أحدا في الدنيا. كيف نعيش في يثرب بعد أن صار السيد غير المنازع؟ وربي لن أواليه ولو تبعته الدنيا كلها، ولكن إن لم يكن في العلن فلسوف أحرض عليه في السر. سوف أمالئه إلى أن أراه، والآن سأذهب إليه لأهنئه بالنصر. إنها السياسة يا كعب، السياسة. أصحاب محمد يسمونه النفاق. Jadi faktor sebenarnya dia marah hanyalah bahwa kekuasaannya hilang, dan kemudian dia masih berani berkata kasar ketika dia menduga bahwa muslimin tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi dengan perang Badar dan dibuktikan bahwa Allah SWT memberikan kemenangan bagi muslimin, maka itu menggetarkan sampai hati Abdullah bin Ubay. Maka setelah perang Badar itulah dia berpura-pura masuk Islam, karena tidak ada jalan lain kecuali dia harus menjadi seorang munafik besar. Maka menjelang terjadinya perang Uhud, Abdullah bin Ubay mulai melancarkan aksi busuknya memecah belah kaum muslimin. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يرتدي عدة الحرب. يا رسول الله، لقد تشاورنا فيما ألححنا عليك وندمنا، وما كان ينبغي لنا ذلك، فاصنع ما بدا لك. ها نحن نراك وقد لبست عدة الحرب. يقول لكم رسول الله: هاتوا 3 رماح ليعقد عليها الألوية. لواء الأوس يحمله أسيد بن حضير. لبيك يا رسول الله. لواء الخزرج يحمله الحباب بن المنذر. لبيك يا رسول الله. لواء المهاجرين يحمله مصعب بن عمير. لبيك يا رسول الله. Ia mencoba memberi saran pada Rasulullah SAW mengenai siasat perang Uhud. أطعتهم وسفهت رأيي يا رسول الله. Rasulullah SAW yang mengetahui kemunafikannya melalui wahyu tak mempedulikannya. يا معشر الأوس والخزرج، أنا عبد الله بن أبي. Bahkan ia juga menghasut pasukan muslimin agar tak ikut berperang melawan Quraisy. لقد نصحت محمدا بالعودة إلى يثرب، لكنه أبى وأطاع غيري. Tindakannya ini berhasil mempengaruhi sepertiga pasukan muslimin hingga mereka pulang ke Madinah. إن قريشا قد جاءت بجيش جرار لا قبل لنا به. ما هذا؟ Akibatnya,
timbul kemarahan dari kaum muslimin kepada Abdullah bin Ubay, tak terkecuali putranya sendiri yang juga bernama Abdullah. Ya Rasulullah, da'ni adhab ilaihi wa aqtuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka la ya Abdullah, bal da'hu yadhhab. إن يخذلنا لنا أفضل من أن يخذلنا وسط المعمعة. قاتلك الله يا منافق، إنك والله عدو لله ولرسوله وللمؤمنين حتى لبني قومك. قاتلك الله بذنبك ما أقبح ما أتيت به. لم يبقى إلا أن نستمع إلى النساء في المعارك. النساء؟ ليتك كنت من النساء، بل جرو ذئب في الصحراء خير منك. Di kota Mekah, Nabi SAW tidak menjumpai orang-orang munafik. Nabi baru menjumpai orang-orang munafik ada di kota Madinah. Di sini ada hal yang menarik, bahwa orang-orang Mekah dengan karakter aslinya mereka tidak suka bermunafik-munafik. Mereka ada di dua kutub yang berbeda. Kalau saya tidak dukung Muhammad, maka saya menjadi musuh Muhammad. Mungkin juga ada hubungannya dengan kehidupan mereka yang sangat keras. Alamnya alam yang tidak datar dan berbeda. Di kota Madinah kotanya datar dibandingkan kota Mekah yang cenderung bergunung dan berbatu. Hampir boleh dikatakan tidak ada pepohonan di kota Mekah, sehingga kehidupan mereka sangat keras. Maka ini juga karakter masyarakat. Masyarakat yang terbuka, dia bicara apa adanya, dia sampaikan tanpa apa yang dia sembunyikan, itu cenderung sedikit masyarakat munafiknya. Tapi ketika orang biasa berputar dengan kalimatnya, dengan menyembunyikan, mengeluarkan kalimat, atau kemudian apalagi nanti didukung tanpa ada keimanan di antara mereka, maka kemunafikan bisa menjadi khas di antara masyarakat yang seperti itu. Kebencian Yahudi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin juga dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay. Ia bersekutu dengan Yahudi untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Nadir, suku terbesar Yahudi di Madinah, berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun aksi mereka gagal karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui rencana mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi mereka waktu 7 hari untuk meninggalkan Madinah. Di saat mereka bergegas meninggalkan Madinah, Abdullah bin Ubay malah menghasut mereka agar tetap tinggal dan melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah abadikan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-11. Tidakkah kau melihat Muhammad, orang-orang munafik itu yang datang kepada saudara-saudara mereka, ikhwan mereka, yaitu orang-orang kafir ahli kitab. Ya Allah menyebut bahwa mereka adalah ikhwan, mereka punya persaudaraan, ukhuwah mereka. Jadi mereka punya ukhuwah kekafiran. Orang-orang munafik itu datang ke orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian mereka berikan 3 janji. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian, wahai orang-orang Yahudi, diusir, kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, ini kedua. Dan kami tidak akan pernah taat pada siapapun yang mencelakai kalian. Jadi semua keputusan Muhammad dan sahabatnya yang itu merugikan kalian, pasti kami tidak pernah taat. Ini jaminan. Dan hari ini pun begitu. Orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi pun selalu bekerja sama. Mereka akan menggagalkan semua keputusan yang menguntungkan Islam, itu pasti. Mereka tidak akan pernah taat kalau keputusan itu merugikan Yahudi. Wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi juga oleh Muhammad, kami tolong kalian. Kami akan kerahkan pasukan. Tapi subhanallah, Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu yashhad innahum lakadzibun. Allah persaksikan untuk kalian bahwa mereka pendusta. Dan betul, begitu orang-orang munafik ternyata tidak mau keluar, Nabi kirimkan pasukan ke Yahudi Bani Nadir, dan tidak satu pun dari orang munafik yang datang
untuk menolong mereka. Ini perbedaannya antara ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, dengan ukhuwah, persaudaraan dalam kekafiran. Kalau orang-orang kafir, persaudaraan dalam kekafiran, ketika ada satu yang celaka, semua lari. Semua melarikan diri, semua melepaskan diri masing-masing. Tapi kalau dalam Islam ada satu yang dicelakai, maka semua siap mati untuk membela saudaranya. Tak cukup memecah belah muslimin. Kali ini Abdullah bin Ubay menargetkan langsung perpecahan di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Bani Mustalik dijadikan momentum baginya untuk melancarkan aksi. Ia melempar fitnah pada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, telah melakukan zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Begitu sampai di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul mendapatkan angin segar bahwa ini kesempatan dia melihat Sofwan datang bersama Aisyah berdua. Padahal tentu tidak disengaja, Sofwan menolong Aisyah tertinggal pasukan. Maka dia mendapatkan kesempatan. Mulailah dia menyebarkan berita dusta yang amat keji. Sampai Allah bahas panjang lebar. Silakan dibaca dalam surat An-Nur. Panjang lebar, puluhan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam bab betapa kejinya tuduhan dusta tanpa bukti. Karena Abdullah bin Ubay memberikan tuduhan bahwa Aisyah berbuat zina dengan Sofwan, buktinya dia sekarang berjalan berdua. Maka tentu ini luar biasa menyakiti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang membebaskan Bunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik itu. Dan diantaranya Allah berfirman di ayat yang ke-11 dalam surat An-Nur, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita dusta ini sesungguhnya juga sekelompok orang di antara kalian. La tahsabuhu syarral lakum. Kalian jangan mengira ini buruk buat kalian, bal huwa khairul lakum, tapi ini baik buat kalian. Likulli imri'in maktasaba minal itsm, bahwa setiap orang dari mereka akan mendapatkan dosanya. Ayat selanjutnya mengatakan walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Adapun orang yang mengambil bagian terbesar dalam menyebarkan berita dusta itu, maka kelak akan mendapatkan azab yang besar. Para ulama sepakat mengatakan bahwa yang mengambil bagian paling besar dalam menyebarkan berita dusta adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Seluruh fitnah dan adu domba yang dilancarkan Abdullah bin Ubay selalu digagalkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan yang dilakukannya untuk memecah belah muslimin justru semakin membuat ia tak dipercaya oleh masyarakatnya. Hingga menjelang wafatnya di tahun 9 Hijriah, ia tak kunjung bertobat. Abdullah sang anak datang ke Rasulullah SAW setelah Abdullah bin Ubay dinyatakan telah meninggal pada tahun 9, saat itu pada bulan Syawal 9 Hijriah. Abdullah datang ke Nabi SAW dan menyampaikan bahwa ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, meninggal, dan mengatakan, ya Rasulullah, berikan untukku gamismu, jubahmu, agar aku mengkafani dengan itu ayahku. Nabi SAW memberikan jubahnya, tapi Nabi sambil mengatakan, ketahuilah bahwa jubahku ini tidak akan pernah bisa mensucikan ayahmu. Maka inilah akhir dari perjalanan orang yang mengganggu muslimin sepanjang kurang lebih 9 tahun perjalanan dakwah Nabi SAW di kota Madinah. Ketiadaan Abdullah bin Ubay membuat kekuatan munafik di tubuh muslimin kian melemah. Namun hingga detik ini, golongan orang-orang munafik tetap terus melekat dengan Yahudi.
mereka tak pernah berhenti menghancurkan muslimin dengan cara apapun. Sejak zaman Rasul hingga hari ini, Yahudi tidak pernah kuat. Tapi apa yang membuat Yahudi hari ini dominan mencengkeram dunia? Salah satu jawaban yang luar biasa jelas dalam surat Al-Hasyr adalah keberadaan orang-orang munafik di tubuh muslimin. Maka selama orang-orang munafik masih banyak di tubuh muslimin, maka orang-orang Yahudi masih kuat. Atau kalau kita balik kalimatnya, orang-orang Yahudi selama dia masih kuat, maka yakinlah banyak orang munafik di tubuh muslimin. Dan merekalah yang membuat orang-orang Yahudi menjadi sangat kuat, dan kemudian terlihat bahwa muslimin tidak berdaya karena di dalam muslimin banyak orang munafik. Dan kebesaran Islam tidak hadir selama saf muslimin belum bersih dari orang-orang munafik.